Puji Tuhan, kita karena kasih dan dari Tuhan, kami mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Mungkin ada yang belum pernah bersalam-salaman, mungkin kami persilakan untuk bersalam-salaman kanan kiri saudara-saudara untuk dapat bersalam-salaman. Silakan. Ya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita satukan hati. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan kami merasa kasih-Mu sungguh luar biasa. Semua itu Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat kami pribadi dan pribadi, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Dan saat ini kami Tuhan mau datang untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Layakkan kami Tuhan, agar kami dapat menyembah-Mu, memberikan puji-pujian, memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu, sehingga kami dapat hadir dalam hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati pada kami mulai awal pertengahan hingga akhir, sehingga kami beroleh sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu, dan kami boleh pulang membawa berkat kami ya Tuhan dari tempat ini. Demikian juga Tuhan buat jemaat-Mu yang saat dalam perjalanan menuju tempat ini. Kau berkati perjalanannya, tibakan dengan selamat tanpa kurang satu. Bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, biarlah Kau yang menyembuhkannya melalui tangan-tangan dokter medis, sehingga boleh kembali pulih dan bersama-sama dengan kami untuk memuji di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kami mulai pada kami ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Jemaat saya menutup bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita, amin. Kita angkat pujian ini. Haleluya.
Kita mau datang ke hadapan Tuhan untuk menyembahnya. Haleluya. Persiapkan hati kita. Kita tahan di dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan mendahului jalan kita, selalu menyertai hidup kita. Haleluya.
Kami rasakan hadirat-Mu sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami sebentar akan lebih lagi bersorak-sorai memuji di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi hati kami, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam puji-pujian-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bisa syukur. Bagi yang siap memuji Tuhan lebih heran lagi, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Cuma saya membakar berdiri. Kita mau mencari wajah Tuhan. Amin. Haleluya. Teguhkan tanganmu. Lebihkan lagi. Haleluya.
kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Setiap firman yang disampaikan oleh gembala kita di tempat ini, haleluya.
jemaat-Mu di Bangkinang ini. Menyertai kami, menghidupkan jiwa kami, supaya kami mengalami, benar-benar merasakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Baik hati dan jiwa dan pikiran kami mengalami pengalaman yang hidup bersama Allah. Haleluya! Di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut, menghancurkan kutuk, dan merubahnya menjadi berkat. Haleluya! Semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya! Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kurang kuat. Shalom. Saudara, jangan kita berat untuk memberikan suara bagi Tuhan. Ya, bukan apa-apa saudara. Nanti tiba waktunya saudara yang berseru-seru, Tuhan bilang, aku nggak dengar. Jadi kita itu ada satu kebiasaan, ya, yang jeleknya kita itu begitu. Nanti suatu saat kita teriak-teriak, Tuhan juga bilang aku nggak kenal. Ya, seperti ada waktu banjir turun dari Bukit Kasih, namanya aja Bukit Kasih, Salib Kasih, ya, turun banjir mendadak. Orang teriaknya apa? Oh Yesus. Nah baru di situ teriak Yesus. Di gereja kagak, kan gitu. Terjadi perubahan, oh, nggak terjadi. Yesus tolong, Yesus selamatkan. Nah jangan nanti tiba kita teriak nggak ada perubahan, terus kita bilang Tuhan nggak mendengar doa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saya sudah pernah sampaikan bahwa nyanyian itu sudah terlalu banyak mengubah jiwa manusia. Ya, kalau saudara saksikan di YouTube orang pakai kerudung, pakai jilbab pun menyanyi karena jiwanya sudah dijamah Tuhan. Jadi saudara, hari ini saya tidak mau khotbah tentang itu, hanya saya mau mengingatkan aja, itu baik buat kita kalau memuji Tuhan. Saya mau menyampaikan judul firman Allah hari ini yang selalu kita dengar adalah ora et labora. Kata ini selalu kita dengar, iya kan? Ora et labora apa artinya? Saudara, apa artinya ora et labora? Berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Implementasinya apa yang saudara pahami selama ini? Sebelum bekerja, saya berdoa. Tuhan, aku mau bekerja, sertai, lindungi, dan berkati. Nanti selesai bekerja, Tuhan, aku sudah selesai bekerja, berkati supaya berhasil. Amin. Nah, itu kan anggapannya. Iya nggak? Saya mau bilang salah. Nah itu pun yang salah nggak kita kerjakan. Lupa, kadang-kadang udah sibuk, udah otak ini udah penuh pikiran semua lupa. Nah, orang itu. Ya, nah ini saya tadi memandang anak-anak mahasiswa SMA, SMP. Nah paradigma kalian itu kan perlu dirubah. Nanti 2040 ini kan generasi SMA sekarang yang akan menempati posisi-posisi. Nah saya takutnya kalau orang labora itu tidak menjadi dasar iman, dasar dalam pekerjaan, pengertiannya benar, saudara itu akan jadikan ateis nanti. Nanti ketika bertanya, ya saudara kalau ketemu orang bule, entah Belanda dia, entah Inggris, entah apa, karena ini pengalaman saya tanya dia Bible, dia tidak tahu, dia bilang apa itu Bible? Apakah karena saya lihat dia lagi baca buku di HP-nya, saya pikir itu Alkitab, karena saya agak katrok juga kan banyak buku elektronik rupanya kan. Nah karena teksnya kayak gini, saya pikir dia baca Alkitab. Do you read Bible? Saya nggak
Nah, jangan-jangan generasi kita nanti begitu. Dia kaya, berpendidikan, terhormat. Buktinya dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, apakah itu yang menjadi sasaran saudara? Nah sekarang apa orang yang laporan? Jangan-jangan nanti Tuhan kita tinggalkan karena udah banyak uang kita. Ya, bayangkan kalau saudara nanti kerja dapat gaji 400 juta sebulan. Yakin saudara mau ikut Tuhan? Ya, nggak yakin saya. Nah, hari ini saya mau nyampaikan itu. Jadi bagi anak-anak ini, khusus bagi anak kuliah ya, dengar baik-baik. Saya akan kupas ini ora et labora itu apa. Ya, mari buka dulu Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal 6 ayat 20 ayat 26 dan 27. Baik, saya baca ya ayat 26. Nanti jemaat baca 27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Nah, itu kerjaan yang kita lakukan, pergi pagi pulang sore, dapat nasi makan pagi habis sore. Besok kerja lagi, kumpulin duit sebanyak-banyaknya, kumpulin uang sebanyak-banyaknya, cari uang sebanyak-banyaknya, dapat pakaian, dapat makanan, dapat rumah. Semua yang saudara kerjakan itu adalah untuk sesuatu yang binasa. Berarti di sini ada dua, ada makanan yang dapat binasa dan ada makanan yang tidak dapat binasa. Berarti ada pekerjaan untuk mendapatkan makanan yang binasa, ada juga pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk memperoleh makanan yang tidak dapat binasa. Nah, inilah yang saya maksud dengan ora et labora itu. Saudara, nah sekarang saya bicara tentang bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Dari mana ini asal usulnya? Sehingga manusia harus bersusah payah bekerja. Sehingga manusia harus banting tulang, harus bekerja keras untuk dapat makan. Dari mana ini asal usulnya? Dari dosa. Semula rancangan Allah tidak begitu. Nah, jangan bangga kita. Los Angeles itu nama kota Los Angeles itu disebut para malaikat. Dulu itu kota luar biasa rohaninya. Ya. Nah, sekarang dijuluki kota apa? Godless. Los Angeles, kota para malaikat, bisa sekarang berubah kota tanpa Tuhan. Apakah mereka penjahat, pencuri, pelacur, pezina, perampok, bejat? Tidak. Mereka kaya raya. Mereka menghasilkan uang, rumah di situ ratusan miliar, 150, 200 miliar. Nggak kayak kita. Jadi mereka bangga dengan hasil karyanya,
godless God itu, kota tanpa Tuhan, yang diisi semua orang-orang besar, terkenal, punya talenta, punya keahlian, punya kekayaan. Ya, itu udah ada kumuhnya Los Angeles itu. Ya, pantainya itu, Hollywoodnya itu, yang film-film banyak dibuat di sana. Saudara, ketika orang tidak lagi mengandalkan dan mengakui potensi Allah di dalam dirinya, nah mereka bekerja, tapi ketika datang api itu, musibah itu, saya melihat saudara, jatuh saja satu percik api ke tanamannya di halaman rumah, jadi itu rumah habis. Karena kecepatan anginnya 90 sampai 95 km per jam. Saudara tadi ke gereja ada yang kecepatannya segitu enggak? Nah, anginnya segitu. Bagaimana mobil pemadam kebakaran mesti mengejar itu? Jadi satu titik saja jatuh ke rumput atau ke pohon yang ada di halaman rumah, selesai rumah. Tapi saya tidak bahas itu sekarang. Ini kan tempat orang-orang bekerja. Nah, jadi saudara, makanan pekerjaan yang saudara cari untuk dapat binasa itu selesai di situ. Lunas. Karena ini muncul karena dosa, bukan Kejadian pasal 3. Ya, jadi jangan kita dulu bangga dengan apa yang kita punya. Belum selesai. Saya bukan mau mengancam dan menakut-nakuti. Tidak. Pada hari terakhir ini akan tetap pencobaan itu akan tetap ada. Musibah. Kejadian 3 sebentar ya, saya baca dalam ayat 17. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, bukan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, ini saudara garis bawah itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Ini kan makanan kebinasaan yang dimakannya ini. Makanya kalau saudara hanya bekerja untuk itu ya, semuanya akan musnah. Tuhan sudah bilang, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan. Makanya Tuhan larang. Ini sumber kebinasaan. Tapi dimakan. Nah, karena dimakan tentu ada efek, ada akibat. Yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah apa? Tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Ayat 18, itu makanya ronda laku itu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi. Nah, ini camkan ini. Nah, inilah pekerjaan yang engkau dapat dari dosa. Itu hukumnya binasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, terus kalau saudara punya pengertian orang elabora, doa saudara untuk bekerja menghasilkan makanan yang dapat binasa. Walaupun engkau berdoa, doamu itu tak bisa mengalahkan hukum binasa. Manalah bisa doa kita ini punya power
Mulut kita ini juga yang berkata benar, mulut kita ini juga yang berkata bohong. Iya nggak? Terus dia mau melawan, terus doa kita itu mau mematahkan kebinasaan. Nggak bisa. Nggak bisa. Termasuk mulut saya ada kelirunya, ada keleper-kelepernya Kak. Ada silapnya. Lidah itu tak bertuhan dan tak bertulang. Nah, jadi saya mau patahkan itu orang hari ini dengan pengertian yang salah. Karena banyak orang juga, aku udah berdoa kok dan dapat kerja. Nah, dia tidak berdoa dapat kerja. Iya kan? Dulu ada anak sekolah minggu sini selesai kuliah nggak ada niat cari kerja. Karena dia anak orang kaya, bapaknya hakim, uangnya banyak. Aku mau cuti dulu habis kuliah, nggak mau kerja dulu, mau istirahatkan otak, hanya untuk main-main aja. Nah, satu hari temannya minta antarin aku ke tempat lamaran kerja. Dia antar ke temannya lagi wawancara, dia duduk di luar. Nah, ketika dia duduk di ruangan luar, seorang manajer lewat, ngapain kamu? Antar temannya ngapain? Lagi di dalam wawancara kerja. Kenapa enggak kamu yang cari kerja? Saya mau cuti dulu. Kamu mau kerja nggak? Kalau kamu mau kerja, saya kasih kerja. Berubah pikirannya. Mau? Nggak dites, besok kamu masuk. Nggak berdoa apa kerja tuh? Iya kan? Jadi gini saudara. Nah, jadi jangan bangga dulu kita. Semua yang kita hasilkan dari tanah. Karena semuanya itu bisa dibinasakan dalam sekejap. Dan ada hukum kebinasaan yang sudah menempel di situ. Jangankan yang kita kerjakan, kita saja. Karena kau dari debu, maka engkau kembali menjadi siapa yang mau bangga? Kita yang hebat ini bisa menghasilkan uang ratusan triliun. Misalnya ada orang hebat bisa menghasilkan kekayaan. Kamu dari debu, kamu kembali kepada debu. Ya. Nah, apapun medali saudara. Ya, Sintayong itu dipecat mendadak. Pulang bawa 70 miliar. Enak gak? Mau gaji kayak gitu? Nah, semua orang mau. Dipecat kasih 70 miliar. Di Ciletra dipecat dikasih berapa? 70 miliar juga. Maulah kita dipecat, kan gitu ya. Dipecat ada 70 miliar, apalagi kan dipecat. Karena itu mimpi kita semua. Nah, jadi ini ya, ini pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada manusia karena kau sudah berdosa. Apakah ini rancangan Tuhan yang sebelumnya? Tidak. Memang rancangan Tuhan itu sebelumnya orang Labora tadi. Nah, baca Kejadian pasal 1. Nah, ini kan rancangannya. Tadi itu pekerjaan yang dapat binasa untuk makanan yang dapat binasa. Nah, sesungguhnya rancangan Allah yang semula tidaklah begitu. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah tidak ada cerita semak duri di sini. Tidak ada kan? Nah, tadi ada kan? Ini tidak ada. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluk
ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ketika Allah selesai menciptakan seluruh ciptaannya yang indah dan luar biasa, ingat, itu milik Tuhan. Amin. Itu milik Allah. Terus Allah berkata, siapa yang mampu mengelola ciptaan Tuhan? Siapa yang mampu bekerja untuk menguasai segala ciptaan Allah yang luar biasa ini? Allah tidak menemukan satupun dari ciptaannya itu. Lalu Allah berkata, mari kita menjadikan manusia yang serupa segambar dengan kita. Amin. Nah, saudara, kita disebut manusia karena kita serupa dengan Allah, segambar. Sehingga Allah mempercayakan ciptaannya itu untuk dikuasai. Nah, karena kita serupa segambar dengan Allah, maka Allah memberikan kemampuannya, maupun hikmat, maupun wibawa, maupun kekudusannya, supaya Adam dan Hawa bisa mengelola. Nah, saya kasih contoh begini. Ini kan bicara tentang otoritas Allah, kuasa Allah diberikannya kepada manusia karena manusia itu sama dengan dia, serupa dengan dia. Saya mau jelaskan ini sebentar, supaya saudara tahu yang dimaksud dengan berdoa dan bekerja tadi. Apa yang dimaksud dengan doa? Bukan Tuhan, aku mau kerja di dunia, enggak, itu maksudnya. Di dunia ini ada 3 O. Ada orang bekerja dengan otot, iya kan? Itulah yang mendodos itu. Kerja berat, banting tulang, peras keringat. Ya kan, ini sorry, saya bukan merendahkan. Itu klasifikasinya. Ya, gajinya berapa? Nah, kita sekolahkan anak kita dapat gelar, dapat keahlian. Bisalah dia bekerja dengan otak. Makanya kerja itu pakai otak katanya. Ya, tadi pakai helm nggak? Kalau nggak pakai helm berarti otaknya nggak di sini. Nggak perlu dijaga kepalanya. Karena kosong ini. Jadi saudara, orang yang bekerja pakai otak dengan pakai otot, gajinya lebih banyak mana? Kerjanya lebih mudah mana? Kan itu tujuan kalian kuliah kan, sekolah kan. Oh, yang terakhir apa? Otoritas. Siapa yang bekerja dengan otoritas? Ah, itulah komandannya Pak Slitonga, Dandim, Kapolres, Kepala. Nah, itu kan bekerja pakai sini. Nah, kerjakan dulu ini. Dikerjakan sama yang pakai otak tadi, ketik di komputer. Sudah siap, dia suruh yang cari kerja pakai otot. Nah, kau antar dulu sama bos. Itulah kira-kira jenjangnya, ya kan? Iya Pak, saya kasih kurir, aku antar. Nah, yang awal rencana Tuhan, Adam itu bekerja pakai otak, pakai otot atau otoritas? Otoritas. Nah, itu yang hilang dari kita kan? Itu yang hilang. Makanya orang Labora itu berdoa dengan bekerja dengan kuasa Tuhan, itu yang mau dikembalikan. Tapi nanti saya bahas itu. Nah, ngerti kan? Seandainya Pak Hotang yang punya SMP 2, kan Pak Hotang udah pensiun. Pensiunlah Pak Hotang. Seandainya ini berandai-andai lah, seandainya Pak Hotang yang punya SMP 2, yang punya SMP sekolah itu, sama siapa Pak Hotang kasih? Sama anaknya enggak? Iya kan? Bapak udah gak kuat lagi mengelola sekolah ini, saya kasih sama Aaron, kata Pak Hotang, kaos. Nah, ketika Aaron menerima pekerjaan itu, dia tanya gajinya enggak? Ketika bapaknya, udah kau lanjutkan, kau yang memimpin sekolah ini, kau yang menguasainya,
Saya tanya saudara, Aaron anak Pak Otang tanya nggak? Anak Otang kemarin yang main keyboard itu, gajiku berapa Pak? Dia tanya nggak? Yang nanya gaji itu biasanya siapa? Yang pelamar. Saudara kerja lamar kerja tanya gaji nggak? Berapa kerja di situ gajinya? Berapa kerja? Seandainya saya punya Indomaret nih, saya yang punya. Udah saya nggak punya, nggak kuat lagi. Saya bilang, teruskanlah Indomaret ini. Gajiku berapa Pak? Ditanya nggak? Kecuali dia karyawan biasa, dia tak tanya gaji. Beda kan dengan orang yang, nah karena Pak Otang tidak memiliki SMP 2, dia nggak bisa nyuruh Aaron sama, nggak bisa melamar nyuruh anaknya jadi guru mengajar itu nggak bisa. Pegawai negeri Pak Sitoka pun pensiun, nggak bisa Pak komandan anakku yang gantikan aku yang mau pensiun jadi tentara, nggak bisa. Emangnya di kantor bapakku katanya nanti, emangnya itu punya opumu. Jadi semula rancangan Tuhan ketika dia selesai menciptakan ini, nah dia berikan kepada Adam. Itu Adam bekerja dengan otoritas karena dia serupa dengan Tuhan, karena dia segambar dengan Allah, sehingga dia memiliki potensi. Adam tanya gaji nggak? Terus makananku gimana? Sekarang orang kerja tanya gaji nggak? Iya nggak? Termakan nggak gajinya? Jadi ini yang semula yang dibuat Tuhan itu begitu. Nah, ayat 29 ini saya minta anak sekolah baca. Ayat 29. Semuanya baca. Yang sekolah, SMP, SMA, kuliah. Ayo. Supaya orientasi kalian jangan money oriented aja. Nah, 2, 3. Saya tanya, Adam bekerja untuk dapat makanan atau bukan? Ayo. Adam bekerja untuk dapat gaji, dapat makan seperti kita sekarang, kerja pagi dapat gaji, makan. Apakah itu yang dilakukan Adam? Tolong dijawab, iya atau tidak? Hah? Adam kerja bukan untuk dapat makan. Tuhan bilang apa? Lihat, makananmu sudah kusedia. Nah, tapi sekarang kita kerja untuk dapat gaji kan? Karena kita sudah berdosa. Ini waktu belum berdosa. Paham? Ini kan ceritanya sebelum Adam berdosa. Setelah berdosa, dia kerja dapat makan. Dia susah kerja dapat makan. Sebelum berdosa, apa? Kau kuasai, kau kelola yang seluruh ciptaanku ini. Makananmu lihat. Berarti makanannya sudah ada apa belum? Sudah kan? Nah makanya bapak saudara kalau kerja kemana Pak? Kerja untuk apa? Cari makan. Itu ciri-ciri orang berdosa. Nggak bisa kita sangkal itu. Ya. Nah sekarang kan Tuhan Yesus sudah datang untuk memulihkannya. Amin. Makanya yang kita baca tadi, bekerjalah kamu bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Nah sekarang yang mau saya ajarkan makanan, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Karena ini sumber yang akan memberkati pekerjaanmu yang akan dapat binasa tadi. Jadi berarti kita punya 2 pekerjaan, kita juga punya 2 makanan. Amin. Amin. Nah anak Tuhan, kalau dia udah bekerja untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa, nggak mungkin dia malas bekerja di dunia ini. Nggak boleh orang kerja malas. Kerja jam 8, datang jam 9. Nggak boleh, haram hukumnya. Terus saudara mau berdoa di situ, nggak jadi saksi. Sampai di kantor main HP, main komputer, nggak kerja, nggak ada. Mau nggak benar begini? Mau benar, amin? Iya.
Nah, jadi jelas ya, ketika Adam bekerja, dia bekerja otoritas. Makanya tadi saya bilang, kalau Pak Hotang memberikan SMP 2 itu karena punya dia berhak kasih sama anaknya. Dan ketika anaknya terima, dia tidak perlu tanya gaji. Misalnya saya pensiun jadi pendeta di sini, sama siapa saya tawarkan? Ben, mau nggak? Oh, nggak mau dia. Saya kasih sama Yohanes ya. Ada semua kan? Oh, ya, kenapa nanya? Itu hak saya, karena saya yang punya otoritas di sini. Kalau anak saya nggak mau, ya dia bilang nggak mau. Ya udah, cari nanti ladangmu sendiri. Iya, kan gitu. Nah dia tanya nggak? Mungkin karena dia udah tahu gajinya berapa. Ya, Anes kan belum tahu. Mungkin karena dia udah tahu kayaknya bapak ini dari hidupnya udah kayak astronot aja dari bulan ke bulan. Ya. Maksud saya itu otoritas. Tapi kalau saya lihat gembala, Pak aku mau jadi pendeta, kata misalnya maulah dia jadi pendeta, bapaknya bukan pendeta. Ya udahlah, pergilah kau merintis, pergilah kau cari jiwa-jiwa, berjibakulah kau, tak ke Kalimantan kau, tak ke Papua kau, tak ke Nias. Karena bapaknya tidak punya otoritas. Saya meluruskan ini kan dari bapak saya juga. Saya juga dulu tidak mau jadi pendeta. Ya karena kayak dia juga, mungkin sekarang nggak mau, siapa tahu nanti mau kayak bapaknya. Saya dulu juga nggak mau, karena saya tahu pendeta itu hidupnya kayak astronot dari bulan ke bulan itu mikir. Tapi jangan sudah pikir gara-gara itu rambut saya rontok ya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa. Nah, ini masih diizinkan Tuhan. Bersyukurlah kalau diizinkan Tuhan. Ya. Berarti saudara belum diizinkan. Saya sudah keluar surat izin. Sama Pak Slito kami sudah keluar surat izin. Iya, nggak tahu berlaku sampai kapan. Mungkin sampai kembali menjadi debu. Allahu. Nah, itulah kalau bicara otoritas. Anda nggak perlu mikirin makanan, tapi kita sekarang mikir kan? Beras sudah tinggi. Makanya anak-anak kalau kalian kuliah itu orang tua mikir, dia kalau lagi orang tua yang susah. Beli beras per kilo setiap hari 3 kilo. Itu beras 1 butir jatuh aja tanpa seizin Tuhan dicarinya itu. Ya. Jadi saudara, nah ketika kita bekerja, itulah doa. Orang yang labora itu berdoa itu, doanya itu bekerja untuk mendatangkan yang tidak dapat binasa. Apa makanan yang tidak dapat binasa yang harus kita kerjakan? Apa? Tidak tahu. Matius pasal 4. Nah, Yesus mengajarkan ada makanan. Ayat 3 dan ayat 4. Ayo. Nah, sudahkah kita bekerja untuk makanan yang dimaksud? Sudah dapat semua? Ya, Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba. Siapa si pencoba ini? Iblis. Sama, iblis yang datang sama Adam di Taman Eden dengan iblis yang datang sama Yesus di mana ini? Peristiwanya pasal 4 ini. Di padang gurun. Sama-sama iblis. Cuma Adam digoda, dicobai jatuh dengan makanan yang binasa tadi. Karena pada awalnya Tuhan tak menyediakan makanan yang binasa, yang tidak binasa yang disediakan Tuhan. Amin.
Tapi iblis menggoda Abraham untuk memakan makanan yang dapat bina. Nah itu dia. Sama. Lalu datanglah iblis si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Iblis tahu Yesus anak Allah? Tahu. Perintahkanlah supaya batu ini menjadi roh. Ini roti apa? Roti adalah makanan yang dapat binasa. Sama ketika iblis berkata kepada Hawa, makanlah buah pohon ini. Hawa bilang, oh ini makanan binasa yang dilarang Tuhan. Enggak, kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah, dimakan sama dia. Sama ketika iblis datang, Yesus, kau bikin batu ini jadi roti. Karena kau anak Allah, kau buat batu ini jadi roti. Apa jawab Yesus? Ayat 4. Ayo anak-anak sekolah baca lagi. 1, 2, 3. Amin. Yesus bisa menjawab karena apa? Dia sudah makan roti itu. Nah saya tanya saudara, sudahkah kita memakan roti yang dimaksud Yesus? Halo? Sudahkah? Tadi kan ada dua makanan, makanan yang dapat binasa dengan makanan yang tidak dapat binasa. Iblis menyuruh Yesus membuat batu jadi roti. Itu makanan yang dapat binasa. Dan Yesus menjawab. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti. Roti apa yang dimaksud? Roti yang tidak binasa. Roti yang tidak membawa kebinasaan. Amin. Itu sudah saudara makan atau belum? Supaya kita bisa bertahan dalam pencobaan apapun. Kalau Yesus tidak makan, dia tidak bisa melawan bersaksi sama iblis. Makanya saudara, kenapa kita tergoda oleh bujuk rayu iblis? Apakah karena iman kita enggak, kita tidak makan roti itu kok. Makanya Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Roti yang dimaksud adalah firman Saudara boleh baca firman Allah, tapi jadi roti enggak? Jadi potensi enggak? Jadi kekuatan enggak? Nah ini yang saya maksud berdoa dan bekerja. Berdoa itu artinya engkau mendatangkan, engkau menikmati setiap firman Allah menjadi roti, menjadi potensi dalam hidupmu. Amin. Mau gak baca Alkitab mulai hari ini? Nah, karena Yesus punya roti yang tidak dapat binasa, makanya dia gak khawatir dengan roti yang dari batu tadi. Gak perlu kubuat batu itu jadi roti, karena aku sudah makan dari setiap firman Allah. Itu kesaksian gak bisa dibantah sama iblis. Makanya tadi apa kata Tuhan? Kalau saudara cerna tadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 tadi, apa kata Tuhan? Adam, karena kau mendengarkan perkataan bukan Tuhan. Nah, sekarang karena Yesus mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman yang keluar dari mulut Allah, itu jadi roti. Makanya iman timbul dari berdoa. Barang siapa yang pernah berdoa, Tuhan tambahkan imanku, Tuhan tambahkan imanku, kuatkan imanku menghadapi masalah, kuatkan imanku supaya ada mujizat. Gampang. Iman itu datangnya dari firman, tidak dari doa. Baca saja Alkitab saudara dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, gitu. Kita kan malas baca Alkitab. Saya tidak bilang saudara ya, saya bilang kita ya. Ya, mungkin anak-anak saya ini nggak nyaman dengan saya, karena saya harus suruh mereka baca Alkitab.
Terus kita abaikan. Terus kita bilang, mana orang ini dia berdoanya itu ini. Jadi kalau saudara punya roti hidup ini yang dimakan oleh Yesus ini, disinilah sumber yang akan menopang semua pekerjaan saudara. Amin. Bukan kita kaya dulu baru beriman. Bukan kita sukses dulu baru beriman. Baru berkata, Tuhan nanti kalau aku kaya aku akan bantu pembangunan gereja. Tuhan kalau nanti aku kaya aku nanti akan bantu ini bantu. Enggak. Tuhan, aku sekarang enggak punya apa-apa. Aku punya 2 peser. Aku berikan kepada Tuhan. Itu baru ora et labora. Amin. Karena apa? Tuhan yang bekerja, bukan saudara. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Nah, jadi kalau orang Kristen malas baca Alkitab, terus orang hanya mau andalkan Tuhan, aku mau berdoa, Tuhan, aku mau bekerja hari ini. Saudara, tidak ada guna. Itu hanya kelihatan rohani. Makanya ada makanan yang dapat binasa, itulah yang kita nikmati 3 kali sehari. Ada makanan yang tidak dapat binasa, itulah firman Allah. Adakah kita bekerja untuk itu? Artinya apa? Baca Alkitab itu harus dengan pikiran, harus punya waktu. Saudara bekerja sehari berapa jam yang saudara memberi waktu? Iya, hujan-hujan pun kerja, pilek-pilek pun kerja, demam batuk pun kerja. Udah lagi demam, udah lagi batuk, bekerja, merokok lagi. Kan tambah hancur. Habis itu Tuhan, saya bukan aku Tuhan. Tuhan bilang, lanjutkan. Iya kan? Terus tidak sembuh kita bilang, Tuhan tersinggung sama aku. Tidak senang. Apa yang Tuhan tidak senang sama kita? Tidak ada urusan. Iya. Nah jadi di sini orang Etabora itu kita bekerja, kita juga bisa mendatangkan firman Allah sebagai roti. Amin. Makanya kalau saudara lihat bujuk rayu ibu sini, di mana salahnya? Apa salahnya? Kalau aku kerja, saudara, apa salahnya? Kalau aku ini kan tidak mengganggu orang. Kalau ke gereja tidak dapat hasil, silakan. Tapi lihat, yang binasa akan hancur juga oleh yang binasa. Saudara lihat Los Angeles itu. Saya melihat ada sebuah mobil BMW. Saya kebetulan pengagum, bukan pengen ya, pengagum. Saya lebih suka mobil BMW daripada Benz. Jadi kalau saya lihat mobil itu saya suka. Jangan pula saudara kita belikan sama gembala, jangan nanti ini pendeta lagi nyindir kita ini. Nanti pendeta ulang tahun kita belikan BMW. Nah saudara tidak pakai BMW, iya, pakai BBM. Ada pendeta dulu bilang BMW BBM. Dia maklum nggak apa-apa. Jadi pemadam kebakaran lagi memadamkan api di pinggir jalan. Ini BMW di pinggir jalan nih. Saya pikir ini otak orang Indonesia kan, matre. Pasti didorongnya mobil ini nanti supaya karena api udah mulai ke pinggir jalan. Ini kan bukit ya, Los Angeles itu bukit, di bawahnya jalan kayak kita ke Sumbar. Namun api itu udah lereng-lereng, udah jatuh. Mobil BMW, mobil mewah itu. Saya pikir akan didorong ya, karena pemiliknya udah pergi ninggalin. Ya, tapi nggak digeser, dia asik aja, dia nggak terlawan sama dia. Pindahlah ke tayangan lain, ke video lain, mau lihat pemadam yang lain. Balik lagi ke tayangan itu saya lihat BMW-nya udah hangus. Nggak digeser sama pemadam kebakaran tadi. Saudara,
Dan banyak di dalam rumah-rumah selebritis itu mobil-mobil mewah yang mereka selama ini bangga. Nah, hukum kebinasaan itu tidak bisa saudara lawan, hanya bisa saudara patahkan dengan firman. Amin. Amin. Jadi jangan saudara pikir firman Allah itu tidak punya. Itulah otoritas tertinggi. Ayat terakhir. Ingat ya, yang menopang pekerjaan, baik yang menopang matahari tetap berada di tempatnya. Sempat matahari nggak ada yang topang. Yang nopang langit ini siapa? Kalau seandainya nggak ada yang nopang, jatuh gimana? Yang menopang bintang supaya tetap di orbitnya siapa? Kalau sempat satu bintang aja jatuh ke bumi piye? Ada yang sudah lupa. Makanya Yesus bilang, aku hidup dari setiap firman. Mari kita hidupi firman. Amin. Bangun tidur kasih waktu 5 menit. Susah nggak? Baca kita, renungkan, jadikan itu sarapan. Itu yang akan menopang semua yang sudah kerjakan satu hari. Baca Ibrani 1 ayat 3. Nah ini, jika perlu saudara hafal. Ibrani pasal saya selesai di ayat ini ya. Minggu depan saya akan khotbah tentang Los Angeles dan Sodom Gomora. Datanglah supaya saya sampaikan kebenarannya. Itu minggu depan. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ayo sama-sama sampai ayat 4. Ya, nah. Ibrani 1 ayat 3, 2-3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, terus sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan. Jadi jangan salah. Semuanya ditopang oleh firman. Gereja ini ditopang oleh firman. Pekerjaan saudara ditopang oleh firman. Bulan, bintang semua ditopang oleh firman. Terus mana firman itu kalau saudara tidak nikmati? Itu yang mempertahankan, itulah yang dimaksud orang et laborai. Amin. Karena kita udah jatuh dalam dosa, kita harus bekerja. Tapi harus ada firman. Firman itulah yang menopang semua ciptaan Tuhan. Nah nanti mau saya lanjutkan khotbahnya minggu depan. Nah inilah nanti yang membedakan orang benar dan orang yang fasik. Kenapa orang fasik dihukum, orang benar tidak? Selalu ada peristiwa yang menyelamatkan. Ya, kalau saudara dengar, kalau saudara ikuti kebakaran kota di Los Angeles, ada rumah yang nggak terbakar nggak? Ada kan? Selalu ada mukjizat. Mau nggak belajar siapa pemilik? Saya lagi cari tahu. Karena itu tidak kebetulan. Karena Tuhan sudah berkata, aku tidak akan membinasakan orang berdosa bersama-sama orang peristiwa pesawat Jeju Air Korea Selatan yang terbakar menabrak tembok di ujung landasan. Ada yang selamat nggak? Berapa orang? Ada 2. Tetap ada orang benar yang tidak binasa bersama orang Nah masalahnya kita orang benar itu enggak. Nah itulah dia, orang yang menghidupi firman. Amin. Ingat, jangan hanya makan dari roti saja, makanlah dari setiap firman Allah. Amin. Amin. Mau melakukannya? Ya.
Buat keputusan saudara. Ya, dunia ini akan binasa dengan hukum kebinasaannya. Tapi ada satu hukum yang tidak bisa dilawan. Semua langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak pernah lenyap. Amin. Mari berdoa. Saudara berdoa sendiri dalam hati. Engkau mau ambil firman Allah ini, berdoa dan bekerja. Engkau bekerja di dunia ini, tapi dalam doa engkau juga bekerja untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa. Itulah firman Allah yang engkau hidupi, yang membuat engkau kenyang secara rohani. Engkau punya potensi dan kuasa Allah. Di dalam nama Yesus hamba sudah selesai. Roh Kudus yang menanamkan firman Allah ini menjadi benih yang hidup di setiap hati, jiwa dan pikiran kami. Supaya jemaat di GPIA ini sungguh-sungguh jemaat yang orai labora. Kami tidak hanya berdoa bekerja di dunia ini, tapi kami juga bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Firman Allah yang keluar dari mulut Allah itulah yang kami hidupi, mengenyangkan jiwa, membuat kami memiliki kuasa menghadapi pencobaan-pencobaan iblis. Tuhan tolong kami, gembalakanlah jemaat ini supaya hari demi hari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Setiap pagi, setiap malam, bila Tuhan gerakkan, Tuhan ketuk pintu hati dan ingatkan pikiran untuk mendengarkan firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam nama Yesus, buat kami bertobat. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Yang hamba-Mu di tempat ini. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi bekal bagi hidup kami dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang benar di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati firman yang telah kami dengar itu Tuhan. Biarlah gembala sidang kami ini menjadi penyalur berkat-Mu Tuhan melalui firman yang akan disampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami ya Tuhan menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.
Shalom. Haleluya. Pengumuman pada hari ini 19 Januari 2025. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Mari senantiasa kita setia kepada Tuhan sampai akhir. Ya, dengan segala peristiwa yang sudah terjadi di awal tahun, kita semakin belajar mengenal Tuhan, semakin hidup dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh berdiri untuk memperkenalkan dirinya. Ada yang baru pertama kali hadir? Silakan bagi berdiri, silakan berdiri. Ya, mari kita sambut dengan perkenalkan diri. Selamat di Gereja Yesus Jawaban Mahina. Tentu seterusnya di tempat inilah kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Mari mengikuti setiap kegiatan gereja yang ada di tempat ini, karena disinilah kita ada di rumah Tuhan. Kita sama-sama belajar dengan kasih Tuhan, satu sama lainnya kita sama di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadwal ibadah sepanjang minggu ini yang sudah mulai aktif, yaitu sekolah minggu dimulai jam 7.30. Tadi saya sudah sharekan, kami sudah mulai perdana ibadah sekolah minggu dengan tahun baruan bersama, menikmati ala kadarnya bersama anak-anak sekolah minggu. Dan kemudian dilanjutkan ibadah jam 10 pagi seperti pagi ini di kebaktian umum untuk minggu kedepannya. Dan selanjutnya untuk hari Jumat, ibadah pelajar sudah dimulai jam 5 sore di gereja. Dan tetap doa pelayan, khususnya pelayan, doa bersama di hari Sabtu jam 5 sore. Dan bukan hanya untuk pelayan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, jemaat, semuanya yang rindu sama-sama berdoa di gereja, mari sama-sama datang di tempat ini pada hari Sabtu jam 5 sore. Diadakan kebaktian doa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara ibadah berlangsung, tetap kami mengingatkan untuk menggunakan HP-nya, ya, Android-nya, untuk Alkitab saja kita buka, yang lain kita silentkan. Kita utamakan Tuhan untuk benar-benar masuk dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengerti apa yang harus kita perbuat. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan, aktivitas sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, kita akan tahu dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Dan kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menjaga kebersihan. Sekarang sudah mulai musim hujan, ya, di mana-mana timbul yang namanya sampah. Namun ketika kita belajar untuk tetap menjaga kebersihan, yang sehatkan kita sendiri. Jadi mari, apalagi anak-anak pelajar sudah diajarkan belajar bersih, sekolah minggu diajarkan bersih, jaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Tetapi belajarlah disiplinkan diri. Ketika kita buang sampah di luar, gereja sudah siapkan tempat-tempatnya untuk buang sampah pada tempatnya. Dan ketika kita bisa bersih, dimanapun kebiasaan bersih kita lakukan, kita akan hidup sehat dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengumuman selanjutnya bahwa sebagai penutupan panitia Natal sekaligus tahun baruan keluarga besar jemaat GPA Bangkina akan diadakan pada hari Sabtu, ya, Sabtu tanggal 25 Januari 2025, ya, di mana jam 5 sore diadakan di gereja ini dengan acara silaturahmi kita jemaat dan sekaligus penutupan panitia Natal 2024, di mana jemaat membawa ala kadarnya makanan, ya, lauk pauknya yang sederhana saja sesuai kemampuan, tidak ada paksaan. Dan pastori atau gereja kami akan siapkan minuman dan nasinya. Jadi kita akan makan sama-sama di gereja sekaligus penutupan panitia Natal 2024 pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Berarti Sabtu ini, ya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan satu lagi pengumuman, kemarin masuk WA dari keluarga Bapak Ori hari Sabtu jam 22 malam, ya, 22 WIB, di mana beliau menyampaikan bahwa anaknya sudah
istrinya sudah melahirkan dan anaknya yaitu perempuan. Ya, tepatnya jam berapa kami tidak tahu, cuma itu dikasih tahu bahwa sudah lahir ya keluarga Ori, sudah tambah keluarga barunya anak perempuan. Puji Tuhan, demikian pengumuman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat saudara berdiri, kita mengakhiri ibadah kita.